wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sutivi telah meluangkan waktu untuk kita berdua. Sebelum kita masuk ke sesi wawancara, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Tunihlah dari CGP Angkatan 10, dan rekan saya Bapak Ervin Alfianto juga dari CGP Angkatan 10. Di sini kami mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual. Di sini kita itu disuruh mewawancarai kepala sekolah kita, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Summasari, Bu, tentang dilema etika yang pernah Ibu Kepala Sekolah hadapi selama ini. Kita sudah berkenalan, alangkah baiknya Ibu Kepala Sekolah bisa memperkenalkan diri juga kepada kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Naila dan juga Pak Ervin. Saya perkenalkan, nama saya Sutivi, tugas tambahan di SDN 4 Summasari sebagai kepala sekolah, dan saya termasuk kepala sekolah baru. Sangat senang dengan adanya program CGP ini. Mudah-mudahan tugas-tugas panjenengan yang sudah berjalan cukup lama bisa berjalan dengan lancar dan akhirnya nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk panjenengan berdua dan umum bagi seluruh warga SD Negeri 4 Summasari ini. Amin. Cukup perkenalan dari saya. Ya, terima kasih Bu Sutivi. Sebelum ke wawancara, kami berdua ingin menyampaikan terima kasih sudah mengganggu waktunya Bu Tivi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita, Bu. Ibu TV ini langsung mawon. Saya mau bertanya, di sekolah sebagai kepala sekolah pastinya Bu TV pernah menangani sebuah kasus ya dulu. Baik itu untuk siswa maupun untuk guru. Nah, itu bagaimana cara Bu TV itu mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika ataukah bujukan moral, seperti itu. Tentunya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Adapun dari berbagai banyaknya masalah itu memang saya selaku kepala sekolah perlu mengidentifikasi, dan cara saya untuk mengenali masalah-masalah itu, yang pertama saya memang mencari tahu, karena bagaimanapun juga itu adalah menjadi tanggung jawab kami. Mencari tahu dengan cara mungkin wawancara atau mungkin membuat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa atau mungkin juga guru dan tenaga pendidikan lainnya, dan juga mungkin saya mengalaminya sendiri. Dan juga tidak jarang karena ada laporan, sehingga dari ketiga cara tadi bisa kami jadikan sebagai acuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di SD Negeri 4 Summasari ini. Lalu bagaimana Bu Tivi dalam menjalankan suatu pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar yang mengandung nilai suatu kebajikan? Memang itu bukan suatu hal yang mudah bagi kami untuk mengambil keputusan, karena dalam mengambil suatu keputusan dari suatu masalah itu kadang-kadang itu dipengaruhi perasaan, berbagai perasaan yang ketika dipertimbangkan itu kode HPE begitu Bu Naila dan Pak Ervin. Tetapi kita harus selektif
antara podo apike tadi itu kita harus bisa memprioritas. Nah, sesuai dengan aturan itu menjadi prioritas utama bagi kami untuk mengambil suatu keputusan dan tidak menutup kemungkinan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, dari pertimbangan moral, sosial, etika dalam mengambil keputusan yang ada di SD kita itu. Karena bagaimanapun juga keputusan itu ketika kita ambil karena kita sadar bahwa sekolah itu menjadi lembaga pendidikan yang menjadi sorotan bagi warga, sehingga sekecil apapun keputusan yang kita ambil itu harus berdampak baik bagi seluruh warga sekolah. Nah tentunya gini ya Bu, dalam mengambil sebuah keputusan kan perlu ada sebuah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan. Nah bagaimana selama ini Bu Tivi melakukan pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkahnya seperti apa? Pertama karena keputusan itu tidak hanya diberlakukan saat ini juga, tapi kalau bisa itu bisa dilaksanakan selama-lamanya, tidak menutup kemungkinan itu nanti harus mungkin ada pembenahan atau penyesuaian, sehingga kami dalam mengambil keputusan itu langkah yang pertama itu bagaimana keputusan itu nanti dampaknya adalah yang terbaik untuk umum, untuk kepentingan umum. Hasilnya, endingnya nanti keputusan itu entah sekarang, entah besok atau mungkin lusa itu pastinya yang terbaik untuk kita semua. Juga tidak menyalahi dari aturan yang ada. Yang terbaik untuk kita semua, tidak menyalahi aturan yang ada. Juga pengambilan keputusan itu kalau bisa jangan sampai menyinggung ataupun menjadikan orang lain merasa keberatan atau merasa diminorkan ketika keputusan itu dilaksanakan. Nah ini yang susah ya, karena dalam suatu keputusan itu pasti ada yang pro dan kontra, sehingga kita sebagai orang yang dituakan itu harus pandai-pandai mengambil langkah itu sehingga keputusan benar-benar nanti baik untuk kita semua. Berarti itu Bu ya, semua merasa terhargai. Betul. Tidak ada yang lainnya merasa tersingkirkan atau terkucilkan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tivi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tentunya kita mempertimbangkan antara kepentingan individu dan kelompok dan juga kepentingan bersama. Jadi ketika keputusan itu diambil nanti dampak yang terbaik tentunya harus yang berdampak baik bagi kita semua. Walaupun mungkin sedikit tidak baik untuk beberapa individu atau kelompok, dan itu bisa kita sikapi dengan memberikan penjelasan yang logis pada individu tersebut. Selain itu juga kita mempertimbangkan sesuatu yang kita ambil menjadi keputusan itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan adil bagi semua. Walaupun adil itu kadang di suatu lembaga, ini fakta yang terjadi di SD kita. Kita akan mengambil keputusan tujuannya untuk keadilan itu mesti ada di benak hati saya itu kadang ada, kalau saya memutuskan seperti ini saya kasihan si ini. Nah, itu pasti itu manusiawi. Tapi bagaimanapun juga ya keadilan harus dikedepankan. Dan kebenaran itu juga menjadi tujuan utama. Kadang-kadang itu benar sesuai aturan itu pahit bagi diri saya sendiri. Nah, itu juga pernah terjadi, tetapi walaupun itu pahit, saya harus menyesuaikan dan saya terima dengan ikhlas karena itu keputusan. Maka lambat laun rasa pahit itu akan hilang dengan sendirinya dan berubah menjadi manis. Karena tujuannya itu baik, betul.
Oke, selain dari jawaban Bu Tivi tadi, pastikan ada sebuah tantangan Bu dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kira-kira itu tantangan seperti apa Bu yang Bu Tivi pernah hadapi dalam mengambil sebuah keputusan? Kalau itu sih tergantung apa ya Mas? Tantangan itu manfaatnya, tergantung manfaatnya. Bermanfaat bagi umum, tetapi ada individu yang merasa dirugikan misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi saya. Tapi ya memang tadi kita sebagai orang yang dituakan ya memang berbagai pertimbangan itu memang harus kita tampung, kita jadikan acuan sehingga nanti keputusan yang kita ambil benar-benar jadi keputusan terbaik, walaupun tadi ada yang merasa kurang nyaman dan mungkin diri saya sendiri pun merasa pahit, itu suatu tantangan bagi kami. Apakah Bu Tivi memiliki jadwal tertentu dalam sebuah jadwal penyelesaian pada kasus dilema etika? Dan apakah Bu Tivi langsung menyelesaikan di tempat? Kalau itu tergantung kasusnya benar. Kalau kasusnya itu ringan, ya bisa saja diselesaikan langsung di tempat. Tapi kalau kasusnya itu sedang atau berat, saya juga tidak bisa memutuskan langsung di tempat karena saya juga perlu pertimbangan masukan dari orang-orang terdekat. Terutama saya punya atasan, mungkin dengan atasan saya atau mungkin dengan orang-orang terdekat seperti suami, mungkin kakak yang lebih berpengalaman atau guru senior yang bisa saya minta pertimbangan. Jadi saya tidak bisa menjadwalkan, itu tergantung kasusnya, berat, sedang atau ringannya. Termasuk prosedur tadi ya Pak, Iya. prosedur yang dilakukan Bu Tivi ini tadi. Oke. Lalu Bu, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Tivi dalam mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Oke, faktornya yang pertama itu alhamdulillah di SDN 4 Sumosari ini guru-gurunya itu bisa diajak kerjasama, komitmen dengan tanggung jawab dan kolaborasi di antara kita itu luar biasa, dedikasinya juga tinggi sehingga setiap ada masalah yang dihadapi baik itu perorangan maupun masalah bersama itu tidak menjadi tanggung jawab seseorang untuk menyelesaikan, tapi itu bisa kita selesaikan bersama. Jadi faktor kerjasama dari semua anggota dari tim yang ada di SD kita, dan juga faktor lingkungan di luar SD seperti komite, tokoh-tokoh masyarakat itu juga mereka antusias dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SD, sehingga ketika ada masalah itu yang ada kaitannya dengan warga masyarakat, misalnya dengan wali murid atau juga dengan lingkungan sekitar, itu yang bisa kita jadikan teman untuk menyelesaikan masalah juga banyak. Itu berarti faktor kerjasama dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh masyarakat. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Tivi tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Tivi ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ternyata mengambil keputusan itu bukan suatu hal yang mudah, sehingga saya harus hati-hati, harus selektif. Di sisi lain, saya juga harus tegas sebagai yang dituakan di sini. Saya harus tegas dalam mengambil keputusan, dan saya juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada berbagai pihak untuk memberikan masukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut. Dan juga ketika keputusan itu dianggap ada yang merasa dirugikan atau mungkin merasa pahit ketika keputusan itu diambil, saya sebagai pimpinan di sini juga harus menjelaskan dengan argumen yang jelas dan logis, sehingga
ketika ada yang merasa putusan kok seperti itu merugikan saya, misalnya ada yang seperti itu, saya harus memberikan solusi. Ya, terima kasih Bu Tivi. Nah, itu yang kami tanyakan, hanya itu. Semoga nanti bisa membawa manfaat bagi kita tentunya yang lagi belajar, dan bisa membawa manfaat juga bagi SD kita. Tahun ini, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih pada Bu Naila dan Pak Arvin. Mungkin dari hasil pertanyaan tadi, jawaban saya mungkin ada yang kurang pas, nanti bisa mungkin bisa dilanjutkan wawancara dengan guru atau kepala sekolah yang lain sehingga jawaban saya nanti menjadi lebih sempurna. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hilman sudah menyempatkan waktunya untuk kami CGP Angkatan 10. Sebelum ke sesi wawancara, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami yang pertama, rekan saya ini Ervin Alfianto dari SD 4 Somosari. Dan saya Naila Tunihla juga dari SD Negeri 4 Somosari, Pak. Kita berdua mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual yang mana kita itu disuruh mewawancarai dua kepala sekolah yang sudah kita lakukan kemarin dengan kepala sekolah kita sendiri di SD Negeri 4 Somosari dengan tema dilema etika, Pak. Gitu. Nah, sebelumnya kita tadi kan sudah perkenalan, alangkah baiknya gantian Bapak perkenalan, monggo perkenalan. Terima kasih kepada Ibu Naila dan Mas Arvin. Perkenalkan, nama saya Hilman SPDI selaku Kepala Sekolah SDIT Mambaung. Mungkin itu cukup. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ke sesi wawancara. Monggo Pak Ervin dimulai. Terima kasih ya Bu Era. Gini Pak, di sini kami ingin menggali sedikit informasi untuk tugas-tugas kami. Selama ini Bapak kan menjadi kepala sekolah, pasti pernah menangani sebuah kasus ya Pak, baik itu kasus pada siswa maupun guru. Bagaimana Bapak cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu termasuk dilema etika ataukah sebuah rujukan moral, Pak? Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Ervin. Bahwasanya selama ini saya sebagai kepala sekolah memang pernah mengalami masalah tersebut. Tapi kami selaku kepala sekolah dari SD Mambaung mengidentifikasi persoalan tersebut dengan cara kami menggali masalah. Pertama menggali masalah, mencari permasalahannya dengan cara mungkin dengan cara wawancara dengan guru, dengan warga sekolah termasuk murid dan lain sebagainya. Kemudian setelah kami mencari permasalahannya, terus kami dengan hati-hati untuk memutuskan masalah tersebut, karena mengambil suatu keputusan itu harus dengan tepat, dengan benar, karena itu merupakan suatu tindakan. Kalau kita salah berarti kita tidak sebagai seorang pimpinan tidak ada. Maka dari itu kami menggali masalah dengan betul-betul dengan sebaik-baiknya agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik, tidak memihak satu dan tidak memihak yang lain. Terus bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung suatu nilai kebajikan? Terima kasih kepada Bu Naila. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kalau ada kasus, terus kasus tersebut kita harus menyikapi dengan arif. Artinya
kita mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan kearifan. Mungkin kita ambil demi kebaikan. Contohnya seperti kasus tadi, jadi tidak memihak pada satu atau yang lain. Karena apa? Demi kebaikan bersama-sama. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Nah lalu dalam mengambil keputusan pasti ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan. Nah itu bagaimana Pak? Cara yang Bapak lakukan, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, untuk langkah-langkah menangani masalah kita adalah satu, dengan cara kita mengetahui masalah tersebut. Masalah tersebut kita gali. Setelah kita gali sedetail mungkin, terus kita dengan cara masalah tersebut kita gali dengan sedetail mungkin. Karena kalau kita salah dalam mengambil keputusan, berarti kita sebagai pimpinan sekolah disalahkan. Langkah-langkahnya adalah kita mencari permasalahan tersebut dengan cara mungkin wawancara dengan warga sekolah, mungkin dengan teman-teman, guru, dan lain sebagainya. Sebab kalau kita mengambil keputusan yang salah, saya sebagai kepala sekolah tentunya disalahkan semua orang. Maka untuk itu kami sangat hati-hati dalam menyikapi masalah tersebut. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Terima kasih Mbak Ella, bahwasanya kami untuk mengambil langkah-langkah yang efektif adalah dengan cara, satu diantaranya adalah mungkin karena anak tersebut bisa kita undang, kita ajak berdiskusi kepada anak tersebut, terus kita musyawarahkan dengan teman-teman guru, atau kita berkolaborasi dengan teman-teman bagaimana sebaiknya menangani kasus tersebut supaya bisa terselesaikan dengan baik. Dalam mengambil keputusan, intinya Bapak pernah mengalami tantangan atau sebuah hambatan. Kira-kira apa Pak hambatan yang pernah Bapak lakukan saat mengambil sebuah keputusan? Tetap Mas, jadi semua keputusan yang kita ambil mesti ada risiko. Risiko itu mungkin bisa pahit bagi diri kita, mungkin dari kepala sekolah sendiri, tapi keputusan itu harus kita ambil yang terbaik walaupun mungkin menyakitkan hati kita. Kalau kita sudah mengambil keputusan, kita harus teguh dengan keputusan tersebut walaupun mungkin dari kita pahit. Itu karena apa? Karena kebenaran atau keputusan itu mungkin menimbulkan pada diri kita itu sesuatu yang mungkin pahit. Karena apa? Karena kita mendapatkan tantangan dari mungkin warga dan lain sebagainya, tapi kita tetap melakukan yang terbaik bagi kita. Apakah Bapak mempunyai sebuah jadwal untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika tersebut? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat, Pak? Dan Bapak mempunyai prosedur apa untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kasus tersebut kan kasusnya berbeda-beda. Mungkin kalau kasus tersebut bisa kita selesaikan di tempat, ya kita selesaikan di tempat. Tapi mungkin kalau kasus-kasus berat kita harus arif. Artinya gimana? Kita harus mencari duduk perkaranya, kita menggali masalah tersebut. Setelah itu mungkin kita jadwalkan. Mungkin kalau memang kasus tersebut berat, kita bisa memanggil wali murid dan lain sebagainya. Tapi kalau kasus itu kasus yang tidak berat, kita bisa menyelesaikan pada saat itu. Dalam mengambil keputusan itu kan ada faktor-faktor Pak ya, atau
faktor eksternal yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, kira-kira ada apa tidak Pak dalam yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Apakah diselesaikan sendiri atau ada faktor-faktor lain yang membantu gitu. Bapak? Karena kita di sekolah itu adalah berkolaborasi dengan teman-teman, dengan guru, mungkin di atasnya ada komite dan lain sebagainya, maka kita musyawarahkan, kita duduk bersama, kita mengambil keputusan yang terbaik untuk kita semua dan tidak menyinggung atau menyakitkan hati orang lain. Gitu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak ambil dari pengalaman dalam pengambilan suatu keputusan dilema etika? Terima kasih Mbak. Semua itu setiap ada masalah, setiap ada kasus itu ada hikmahnya untuk kedepannya supaya kita bisa menyikapi dengan baik sebuah pembelajaran. Karena kalau tidak ada kasus, tidak ada tantangan, berarti kita tidak ada hambatan. Sekolah dan lain sebagainya itu pasti ada suatu hambatan. Hambatan tersebut dari masalah-masalah tersebut sebagai pembelajaran bagi kita. Kita harus bisa menyikapi dengan baik kita untuk kemajuan sekolah SD. Jadi itu sebuah pengalaman. Pengalaman adalah suatu pembelajaran atau suatu yang hikmahnya harus kita petik. Ampun, Pak, mungkin itu yang hanya kami tanyakan. Semoga, terima kasih, semoga nanti ilmu yang kami dapat menjadi bekal kita ya untuk menjadi lebih baik dan kami terapkan di sekolah kami Pak, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Mas Elvin dan Bu Ella yang sudah keroya-roya menemani kami untuk melaksanakan tugas dari GGP Angkatan 10. Kami doakan mudah-mudahan bisa sukses lulus. Amin. Mungkin sekian dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ya.